Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu. Hari ini di pertemuan 13 kita akan membahas kembali tentang uji hipotesis. Secara spesifik kita akan membahas latihan-latihan soal tentang uji hipotesis rata-rata dan uji hipotesis proporsi. Sebelumnya saya ingin ingatkan kembali bagaimana sih apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati kasus-kasus tentang hipotesis, ketika kita diminta untuk membuktikan asumsi atau hipotesis sesuatu, sebuah data. Pertama, silakan pahami dulu soalnya. Yang paling atas sekali, pahami. Baca baik-baik apa yang ada di soal. Karena soal itu spesifik, statistik selalu soalnya spesifik dan uji-uji statistik sangat banyak. Jadi 1-2 data berbeda, 1-2 data spesifik saja bisa membuat pemilihan ujinya jadi berbeda. Jadi silakan pahami soalnya. Kedua, catat apa saja yang diketahui dan ditanyakan. Catat satu-satu. Kalian bisa menandai tiap soalnya, memberi kode apa saja yang ada di soal tersebut. Kemudian rumuskan hipotesisnya, hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya apa. Kemudian bisa tetapkan statistika uji dan distribusinya apa. Ini bisa sekaligus ya. Ini bisa sekaligus. Entah yang mana dulu mau kalian kerjakan tidak masalah. Tapi ingat hipotesis usahakan paling awal. Kemudian ini misalnya mau uji Z, uji T, uji chi-square. Ini minggu depan kita bahas. Dan lain-lain gitu. Sebenarnya ada lebih banyak uji, tapi untuk pertemuan ini hanya 2, Z dan T. Kemudian tentukan nilai kritik. Nilai kritik ini berhubungan dengan taraf signifikansi. Dan titik error atau alfa. Ini kan sebenarnya 1 min alfa ya. Kalau ini alfa. Of course dengan total 100%. Kemudian silakan kumpulkan datanya. Maksudnya adalah ya perhatikan dari keseluruhan data yang kalian tulis dan kerjakan. Selesaikan uji hitungnya. Kemudian bandingkan uji hitung dengan uji tabel. Dengan membandingkan ini kalian bisa membuat kesimpulan apakah hipotesis yang di awal tadi, asumsi yang di awal tadi benar atau bisa kalian salahkan gitu. Sebenarnya tidak totally benar ya ketika ternyata hasilnya adalah mengarah ke asumsi tadi benar, berarti sebenarnya kalian tidak punya cukup alasan untuk menyalahkannya atau menolaknya. Itu sebenarnya makna dari statistik. Kita to the point saja. Latihan pertama. Kalian boleh pause dulu videonya untuk membaca soal ini kemudian memahami dengan baik agar penjelasan saya ke belakang bisa lebih mudah Anda cerna. Gitu. Seorang pejabat bank yang bertanggung jawab atas pemberian kredit mempunyai anggapan bahwa rata-rata modal perusahaan nasional adalah 100 juta. Ingat, rata-rata itu ada 2, dia bisa mu, dia bisa X bar. Karena kebetulan ini rata-ratanya mewakili perusahaan nasional, otomatis dia adalah populasi. Maka ini adalah dia mu. Maka dia adalah mu. Mu-nya ternyata 100 juta. Dia adalah mu dengan alternatif lebih besar dari itu. Oh, alternatif berarti ini nanti berhubungan dengan HA ya. HA-nya lebih besar dari itu. Nah, untuk menguji anggapan dipilihlah sampel acak sebanyak 81 buah. Ini N. Ternyata rata-rata modalnya 105 juta. Ini juga rata-rata. Tapi dia rata-ratanya sampel, Duk. Rata-ratanya sampel. Maka dia adalah X bar. Dengan simpangan bakunya adalah 18 juta. Dengan menggunakan alfa 1%, ujilah tanggapan tersebut. Ketika alfanya 1%, maka taraf signifikansinya adalah 99%. Kalian diminta untuk membuktikan apakah pernyataan ini benar
dengan taraf signifikansi dengan kepercayaan 99%. Si pejabat ini minta kalian untuk membuktikan omongan dia dengan level kepercayaan 99%. Langsung kita bahas. Pertama, tadi sudah kalian pahami baik-baik soalnya, sudah dituliskan juga apa yang diketahui, mana mu, mana x bar, mana SD, dan lain-lain. Kita rumuskan hipotesisnya. Pertama, dari pertanyaan mengungkapkan bahwa rata-rata modal perusahaan nasional adalah 100 juta. Sebenarnya yang perlu kita lakukan pertama adalah menentukan jenis ujinya ya, karena ini hanya satu rata-rata sampel hendak diasumsikan untuk mewakili rata-rata populasi. Maka ini adalah uji hipotesis satu rata-rata. Ketika hanya satu rata-rata, silakan cek kembali PPT pertemuan lalu bagaimana membuat hipotesis. Kuncinya adalah kalau H0 pasti dia sama dengan U ini mewakili populasi, mu ini mewakili populasi, dengan mu nolnya mewakili sampel. Jadi perbedaan 5 juta antara populasi dengan sampel itu tidak bermakna signifikan. Secara statistik rata-rata modalnya sama, 1 juta. Kemudian hipotesis alternatifnya, karena sesuai permintaan soal ya, dengan alternatif lebih besar dari itu. Maka intinya memang secara dasar tidak sama dengan, tapi nanti ada makna lebih besar, mu lebih besar dari mu 0. Bahwa sebenarnya mu yang sebenarnya rata-rata modal perusahaan nasional yang sebenarnya itu lebih besar dari mu 0 yang diuji nanti, mu 0 yang diasumsikan gitu. Lanjut. Level signifikasinya 99%. Ini dapat dari mana? Ya 100% dikurangi alfa. Alfanya 1% sesuai soal, maka dia jadi 99%. Nah, karena jumlah sampel yang dipilih 81, dia lebih dari 30, maka kita gunakan tabel Z. Karena dia N-nya lebih dari 30. Karena dia alternatifnya lebih besar dari itu, maka kita gunakan pengujian satu sisi yang sebelah kanan. Maksudnya apa, Bu? Biasanya kemarin kalau tabel Z saya menunjukkan bahwa kalau tabel Z saya selalu mengatakan bahwa dia sifatnya normal, seimbang. Jadi kanan dan kirinya ada setengah alfa. Dan kanan dan kirinya ada setengah alfa. Tapi kali ini karena dia satu sisi sebelah kanan, maka kita tidak perlu membagi dua. Alfanya kita letakkan ke sebelah kanan semua. Ini alfa. Maka ini semua ini adalah 1 min alfa. 99%-nya ada di sini. Ya. Ini adalah daerah 1 min alfa, yang mana daerah terima H0. Sedangkan ini yang di sebelah kanan ini adalah daerah alfa. Artinya daerah di mana H0 tertolak. Alfa tolak H0. Nah, sekarang kita perlu tahu batasan ini berapa. Kita perlu tahu batasan antara 1 min alfa dan alfa ini berapa. Tinggal cek saja untuk alfa 1%. Untuk alfa 1%. Untuk alfa 1% sebelah kanan, maka Z alfanya silakan cek untuk alfa 1%, berarti alfa 1% ya, berarti 0,01 berapa? Ternyata dia 2,33. Sebenarnya nilai ini plus minus, tapi karena kita hanya pakai yang kanan, 2,33. Nah, kemudian kalian hitung ujinya. Dari data ini kalian hitung Z-nya sebenarnya berapa gitu.
Ketika Z-nya ada di wilayah ini lebih besar dari ini, Z-nya misalnya 2,5, 2,6, 2,7, 3, 4, 5 di sebelah kanan pokoknya, maka dia menolak H0. Tapi ketika nanti Z-nya ada di sebelah kiri 2,31 saja, 2,32 saja ada di sebelah kirinya ini, maka dia menerima H0. Kita langsung uji. Karena dia uji hipotesis 1 rata-rata, maka kita gunakan ini. Kita gunakan yang ini ya. Kemudian langsung saja disubstitusi berapa nilainya. Ini saya langsung mengerjakannya. Kalian bisa kerjakan sendiri secara matematik, coba sendiri. Kita dapat 2,50 guys. 2,50. Batasnya ada di 2,33. 2,50 lebih besar, otomatis ada di sini. 2,55. Nah, ini adalah Z tabel. Ini adalah Z hitung. Z hitung. Begitu. Nah, karena dia ada Z, kok tipe. Oke, nah karena dia ada di sini, maka dia tolak H0. Tolak H0. Tolak H0 karena Z hitungnya lebih besar dari 2,33, berada di daerah alfa atau daerah penolakan H0, maka yang diterima adalah HA. Menolak H0 otomatis menerima hipotesis alternatif. Maka apa maknanya menerima HA? Maka rata-rata modal perusahaan nasional jelas memang lebih besar dari 100 juta. Lalu berapa lebih besarnya? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Karena uji ini hanya untuk menentukan apakah dia sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Tapi berapa spesifiknya kita tidak tahu. Butuh uji yang lain untuk membahas itu. Walaupun pada akhirnya dalam statistik seringkali kita tidak butuh tahu berapa nilainya, tapi kita butuh tahu seberapa besar, lebih besar apa lebih kecil, ada di rentang mana, itu lebih penting kalau dalam statistik. Oke, begitu ya. Kita lanjut ke latihan kedua. Oke, rata-rata upah mingguan dari 50 tenaga di proyek A. Oke, ini ada proyek A, ini ada proyek B. Otomatis ini membandingkan dua hal. Lalu apa yang dibandingkan? Rata-rata. Karena ini adalah 50 tenaga lepas di proyek A. 50 tenaga lepas di proyek A, otomatis ini rata-rata. Tapi dia rata-rata di proyek A, berarti dia mewakili sampel. X bar 1. Kemudian nanti ini rata-ratanya yang kedua adalah X bar 2. Sebesar, oh ini salah, ini bukan X bar ya, ini N. Ini N1. Ini X satunya di sini, X bar 1. Ini standar deviasi. Ini N2. X bar 2 dengan standar deviasi. Kemudian taraf keyakinannya 90%, otomatis alfanya menjadi 10%. Apakah ada perbedaan signifikan? Karena tidak ada kejelasan perbedaannya tuh lebih besar atau lebih kecil, intinya maunya apakah beda atau tidak, maka ya otomatis nanti yang dipilih adalah yang seimbang kanan kiri. Lanjut. Tadi sudah kita cek, sudah kita pahami, sudah kita perhatikan satu-satu. Langsung hipotesisnya apa? Otomatis kalau hipotesis 0 dia sama dengan, tidak ada perbedaan signifikan. Sama dengan. Ketika sama dengan 0, maka tidak ada perbedaan signifikan antara kedua rata-rata upah mingguan. Ketika tidak ada, maka kebalikannya, hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan yang secara statistik dia dianggap cukup signifikan. Walaupun hanya 10.000, walaupun hanya Rp1.000, secara statistik dia kadang dianggap signifikan. Gitu. Level signifikansinya jelas 10%. Berarti dia sini ya. Kalau 10% berarti dia
setengah alfanya adalah 5% atau 0,05. Ini adalah setengah alfa, ini adalah setengah alfa. Ini adalah setengah alfa. Karena dia lebih besar dari 30, walaupun sudah digabung pun tetap lebih besar. Kita udah kan uji Z. Alfanya, oh ini tipe ya. Yang betul adalah Z setengah alfa. Sama dengan plus minus 1,645. Maka di sini min 1,645, yang di sini 1,645. Ini terima H0. Kok terima tolak H0, sorry. Ini tolak H0. Nah, yang tengah satu min alfa terima H0. Berapa di sini? 90%. Oke, langsung kita sudah tahu dan kita akan melihat Z yang sebenarnya ada di mana posisinya. Kita lakukan uji hitung. Silakan coba kerjakan sendiri ya secara matematik. Nah, ternyata nilainya ini. Ini ada di mana? Ternyata ini negatif ya, berarti ini ada di sini. Min 4,385, dia ada di sini. Ternyata dia ada di daerah, karena dia kurang dari min 1,45, dia ada di daerah alfa sebelah kiri atau daerah penolakan H0, maka terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata upah kedua proyek, karena yang diterima adalah HA. Ketika HA terdapat perbedaan signifikan. Ternyata 10.000 itu memang menunjukkan bahwa upah kedua proyek memang berbeda, cukup signifikan berbeda. Begitu. Ini apa? Di sini ini untuk mencari uji hipotesis dua rata-rata. Oke. Lanjut, latihan ketiga. Nah, ada dua data, UTS dan UAS. Dua data, UTS dan UAS. Nah, untuk ini teman-teman mungkin sudah bisa menebak bahwa ini adalah uji hipotesis dua rata-rata yang berpasangan. Berpasangan. Gitu ya, karena dia berpasangan, otomatis kita menggunakan uji hipotesis yang berpasangan. Jangan sampai tertukar, nanti salah. Alfanya 10%. Lanjut. Nah, karena dia yang berpasangan, lebih spesifik lagi ini hipotesisnya sama ya, tidak ada perbedaan di hipotesis, signifikansi juga tidak ada. Karena datanya kurang dari 10, otomatis kita mencari T-nya berbeda. T alfanya jadi plus minus 1,833. Nih. Ini 1,833, ini min 1,833. Apa bedanya Bu? Beda tabel. Ingat, karena ini kurang dari 30, kalian tidak menggunakan tabel Z seperti dua soal pertama, tapi kalian menggunakan tabel T. Ketika tabel T tidak hanya butuh alfa, tapi juga butuh degree of freedom, derajat kebebasan, yang mana F itu sama dengan N min 1. Berarti ada datanya 10, berarti dia 9. Itu ya. Ada 10 data, datanya 9. Sudah? Karena ini tidak ada standar deviasi di soal, maka kita mencari sendiri standar deviasinya dan kita mencari D. Apa itu D? Difference. Difference atau perbedaan atau selisih.
Oke, ini ya, silakan kerjakan sendiri nanti. Intinya adalah difference, mencari difference-nya seperti ini sigmanya. Nah, ini standar deviasinya. Standar deviasinya menggunakan difference ini. Di beberapa soal dia tidak pakai kata D ya, mungkin dia pakai S kecil atau apa. Intinya adalah D itu selisih ya. Standar deviasi itu mencari selisih kuadrat, jumlah kuadrat selisih antar dua data. Silakan dipahami. Totalnya kita menemukan SD-nya 38,89. Dan karena ini adalah uji hipotesis rata-rata dua mean berpasangan, rumusnya yang ini. Oke, maka ini D-bar, ini adalah D-bar, D-barnya dapat 7 kita. Silakan dihitung ulang, siapa tahu saya typo. Kemudian SD-nya sekian, akarnya sekian, kita dapat 0,569. Tadi di soal sebelumnya kita dapat apa? 1,833 ya. 1,833. 1,833. Kemudian ternyata 0,59, ya Allah, ada di sini berarti. Ada di sini 0,569. Dia ada di wilayah terima H0. Dia ada di wilayah terima H0. Ini kan min 1,833. Dia di sini, di dalam. Maka H0-nya tadi apa? Karena terhitung berada di antara plus minus 1,833, yaitu berada di daerah 1 min alfa ya, atau daerah penerimaan H0, maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata nilai ujian statistik baik UTS atau UAS. Artinya nilai kalian tidak naik atau tidak turun. Jadi podo ae gitu. Yang artinya memang tidak ada peningkatan atau penurunan nilai statistik. Gitu ya. Berarti kesimpulannya, apakah anak-anak ini nilainya naik atau enggak ya dari UTS ke UAS? Ternyata tidak naik, tidak turun. Berarti tidak ada perubahan. Berarti ya selama UTS ke UAS itu tidak ada yang dipelajari secara signifikan. Gitu. Lanjut. Nah, kita langsung pakai ini saja ya. Oke, seorang pengamat masalah pendidikan menyatakan bahwa saat ini 60% anak sekolah dasar menyukai bidang ilmu matematika. Oke, karena udah pakai persen-persen, of course ini uji hipotesis proporsi. 60%. Berarti ini proporsinya. Dengan alternatif yang berbeda, berarti nanti HA-nya P dikurangi P0 tidak sama dengan 0, atau ya berbeda intinya, tidak lebih dari kurang dari, intinya berbeda. Untuk membuktikan pernyataan tersebut diambil sampel sebanyak 100 siswa. Ini N. Ternyata 70 siswa yang dia menyukai ilmu matematika. Dengan taraf keyakinan 90%, ujilah pernyataan tersebut. Oke. Lanjut. Hipotesis ya, sudah jelas. Hipotesisnya adalah persentase siswa SD yang menyukai matematika memang 60%. Kemudian alternatifnya bukan 60%, nggak tahu berapa, intinya bukan 60%. Dengan keyakinan 90%, alfanya 10%. Karena ini proporsi, otomatis dia menggunakan uji Z. Z, tidak ada perbedaan T atau Z, khusus proporsi kita gunakan uji Z. Dengan alfa 5%, berarti dia 0,05, berarti dia 1,645. 1,645 ya, di sini min 1,645. Nah, ini adalah batasan penerima dan penolakan H0. Ini adalah 1 min alfanya, ini adalah setengah alfa, ini adalah setengah alfa juga. Sekarang kita akan melihat Z hitungnya ada di mana. Oke, ini Z hitungnya. X bar min N, X min N itu apa? Kita cek.
X-nya itu 70 ya, ternyata dari 70 dari 100 siswa. 70 per 100 kurangi 0,60. Kar 0,60 dikali ini kan 0,6, berarti 1 min P0, 1 dikurangi 0,6 adalah 0,4 per 100, karena N nya ada 100, sama dengan 2,04. Itu hasilnya dapat 2,04. 2,04 itu ada di sini, di sini lah ya intinya, 2,04. berarti dia ada di daerah tolak H0, tolak alfa, tolak H0, ada di daerah alfa, dia tolak H0. Nah, karena Z hitung lebih dari 1,25, berada di daerah alfa atau daerah penolakan H0, berarti pernyataan dari pengarang masalah yang mengatakan tadi bahwa 60% siswa menyatakan itu tidak benar. Yang benar, ini tipe sampai sini ya, salah, ini dihapus saja, ini maaf tipe, itu ya sampai sini saja, itu adalah salah, tidak benar, bahwa bukan 60% persentase anak siswa yang suka matematika, tapi nggak tahu berapa. Silahkan dicek. Lanjut, berarti ini uji hipotesis proporsi tunggal ya, tunggal, karena hanya satu proporsi yang hendak diasumsikan, hendak diuji hipotesisnya. Kemudian latihan 5. Sebuah riset pemasaran dilakukan di Yogyakarta dan Solo. Ada dua hal yang mau dilakukan, otomatis dia membandingkan dua hal. Apakah perbedaan antara ibu-ibu yang menyukai rinso dengan soklin? Oke, ini bahasanya ekonomi ya. Rinso dengan soklin, berarti ini uji hipotesis proporsi, dua proporsi di Jogja. Dari 100.000, ini 100.000 ada 68, berarti ini X1, ini N1, kemudian ini N2, ini X2. Yang ditanya P nya mana? Gak ada ya, kita cari sendiri nanti P nya. Berarti alfanya 2%, berarti setengah alfanya 1%, 0,01. Hipotesisnya apa? Tidak ada perbedaan rata-rata. Oke, tidak ada perbedaan signifikan antara kedua proporsi. Maaf ya, bukan rata-rata, kita bahas proporsi. Alternatifnya, terdapat perbedaan signifikan antara kedua proporsi. Level signifikasinya alfanya 2%, dengan setengah alfa sama dengan 1% atau 0,01. Kemudian ternyata untuk alfa 1%, setengah alfanya 1%, kita dapat 2,33. Berarti ini 2,33, yang di kiri negatif 2,33. Ini anggap seimbang ya, anggap seimbang. Oke, ini adalah rumusnya. X-nya tadi, X1-nya kita pilih yang Jogja, X2-nya kita pilih yang Solo. Gitu, ada 68 orang yang menyukai rinso, berarti dia mana P-nya? Ini kita butuh tahu yang ini dulu ya, P-nya berapa? Karena kita kan nggak tahu P-nya, proporsinya. Berarti kita cek P-nya dengan rumus ini, ternyata P-nya adalah 0,7025, berarti 1 min P-nya sebaliknya. Gitu. Nah, ini X1-nya kita sudah milih 68, N1-nya 100, X2-nya 213 orang dari 300 di Solo menyukai rinso. Fokusnya ke rinso. Ingat, ini harus konsisten. Kalau X1-nya adalah banyak orang yang suka rinso, maka X2-nya juga dia suka rinso. Kadang-kadang di soal Anda dikecoh. Penyataannya adalah yang satunya bahas 68 orang suka rinso, kalau di Solo 87 orang lebih menyukai soklin gitu. Kan itu beda ya, satunya bahas rinso, satunya bahas soklin. Kalian harus samakan datanya, rinso, soklin.
Nah ini kan 68 orang suka rinso, tapi ini di Jogja, ini juga suka rinso, tapi ini di Solo. Itu ya, perbedaannya di situ. Jadi pastikan Anda tidak tertipu. Siapa tahu saya bikin jebakan Batman nanti di UAS. Jadi jangan salahkan soal. Gitu. Hasil akhirnya 0,568. Nah, 0,568 itu negatif ya. Ada di sini. Ada di sini. 0,568 negatif 0,568 ada di sini. Negatif 0,568. Dia ada terletak di antara plus minus 2,33. 2,33. Artinya H0 diterima. Dia ada di daerah penerimaan H0. Berarti ketika H0 diterima, balik lagi ke hipotesis, tidak terdapat perbedaan signifikan. Berarti walaupun proporsinya jauh, ini 68, ini 213. Tapi kita bicara proporsi. Yang di Jogja 100 orang yang dikaji, yang di Solo memang lebih banyak, 300 orang. Tapi secara proporsi, kedua nilai ini sama proporsinya. Tidak ada perbedaan proporsi antara penduduk yang ibu-ibu yang menyukai rinso di Jogja dengan ibu-ibu yang menyukai rinso di Solo. Tidak ada perbedaan proporsi. Jadi ya walaupun nilai secara nominalnya beda jauh, 68 dengan 213, tidak ada perbedaan secara signifikan dalam statistik. Gitu. Sampai sini dulu materi hari ini, silahkan dipelajari. Minggu depan kita akan bahas uji chi-square. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.